yang harganya 180, 200 juta, 250. Nah, segmen inilah yang paling pokoknya banyak. apartemen gitu Pak ya. Gimana Pak? Pokoknya apartemen. Iya, apartemen. Dan ini ada di kota Pak. Ya, kalau di desa malah orang nggak mau apartemen itu Pak. Nah, kalau di desa nggak perlu apartemen Pak. Tanah masih banyak. Ya. Kalau landed house? Landed house ini trennya memang kalau di kota besar sudah agak sulit seperti Jakarta. Biasanya enklap tanah ini dibangun townhouse. Nah, tanah cuma luas, kadang-kadang cuma 5.000, 3.000, ada warisan dan lain sebagainya, 2 hektar, ini dibangun townhouse. Harganya sangat tinggi dan permintaannya sangat banyak karena suplainya sangat sedikit. Eksklusif gitu ya? Ya, tapi di kota-kota lain townhouse ini tetap didominasi oleh pasar menengah Pak. Iya. Menengah. Iya. Jadi secara keseluruhan tumbuh berapa persen? Kalau total barangkali tadi didominasi oleh sektor office, barangkali total properti saya perkirakan sekitar 12, paling tinggi 15% tahun depan. Saya pindah ke Pak Thomas sekarang. Kita punya peribahasa kalau orang Jawa mangan gak mangan pokoknya kumpul gitu ya. Tapi kalau Pak Thomas setiap kali datang ke sini tak tanyain pasti optimis. Tahun lalu saya masih ingat naik 25% katanya. Paling enggak karena inflasi katanya. Tapi ternyata inflasi tahun ini cuma 5% Pak. Gimana prediksi Bapak tahun lalu itu betul sekarang naik? Betul. Data terakhir yang saya terima, kalau 2007 402 triliun, tahun kemarin 505 triliun. Naiknya 30% Pak. Oh malah lebih tinggi daripada prediksi. Untuk makanan tadi gara-gara beli mobil, makan roti, minum. Ya apartemen, makan mie. Nggak bisa lagi orang-orang masak. Jadi itu yang menjadi kenapa industri pangan selalu naik. Kakek naik sepeda motor, keliling-keliling. Ini yang kumpul di sini saya yakin nggak bisa masak Pak. Yang bisa masak super mie aja. Jadi itu salah satu. Jadi inilah saya lihat makanan selalu jadi driver Pak. Jadi kalau dilihat dari total orang Indonesia itu makan 1.800 triliun Pak setahun. 1.800 triliun. Dimakan orang 240 juta ini. Ya. Jadi, kalau rata-rata $2 dikalikan 365 hari dikalikan dengan dolar sekarang 9.000 itu 1.800 triliun Pak. Sama dengan 50% daripada konsumsi nasional. Angkanya cocok Pak. Nah dari 1.800 yang diolah industri hanya 500. Jadi itu naik. Tapi naiknya saya perkirakan tahun ini selalu di atas angka 15%. Tapi kalau saya ngomong 20 nanti banyak yang ngomel. Ya, tapi fakta menunjukkan selalu meningkat di atas 15 dan 20%. Ya karena apa? Kalau orang tambah makmur Pak, makanannya naik. Kalau masih miskin ya makanannya singkong, ya serat, karbohidrat. Kalau sudah naik kelas tambah karbohidrat, protein, tahu, tempe. Kalau lebih kaya lagi udah tambah daging, susu. Tetapi nanti kalau sudah kaya sekali makan organik, makan yang dikemas. Balik lagi. Cuman masalahnya gini Pak, bahan baku kita memang sebagian besar masih juga ada yang diimpor. Nah ini jadi masalah. Nah sebagai informasi juga kenapa pangan ini penting, karena memang kalau dilihat dari pertumbuhan ini yang tumbuh yang besar-besar. Kenapa? Karena muridnya Pak Hermawan yang ada di sini itu orang marketing semua, yang UKM itu tumbuhnya hanya 2-3% Pak. Nah ini gara-gara ditahan oleh retail, dia nggak mau beli dari yang kecil-kecil. Yang kedua marketingnya nggak pinter Pak, kecuali kalau UKM belajar di Marplus, maka saya yakin tumbuhnya bisa 10% juga Pak itu. Ya ini salah satu jadi gak enak ini ngomongnya ya toh. Dikira saya ini ya toh, padahal enggak ya toh Pak ya. Nah itu yang saya lihat karena gini Pak, sekarang ini trennya tadi seperti mobil, karena macet. Kita mau tidak mau harus persiapan di mobil itu selalu ada air minum, ada jus ya, ada biskuit, karena kita nggak tahu Pak, bisa macet banjir, macet 5 jam. Iya juga gitu, ya. Iya juga. Yang belum ada cuma sepeda motor, saya inovasi dari industri, saya sudah ngomong Pak Gunadi nanti kalau bisa di helm tuh dikasih jus, jadi kalau macet tinggal di pecet gitu Pak. Nah ini salah satu, nanti kalau itu bisa jadi, saya yakin industri pangan akan naik terus. Tapi 2010 saya yakin begini Pak. Yang pertama iklan, marketing itu penting. Kenapa industri itu bisa menyesuaikan? Kalau sekarang kalau orangnya miskin Pak, dibelikan yang satu kali diplecet habis Pak. Botol kecap itu sekarang turun Pak dari yang gede jadi kecil menjadi kecil. Artinya industri itu melihat daya beli masyarakat. Jadi kalau yang kelompok bawah itu hanya punya uang receh 1.000, maka dibuatkanlah mie instan harga 1.000. Kalau kita makan di warung Tegal itu masih 5.000 Pak. Jadi sekarang industri itu menyesuaikan dengan, itulah anak buahnya Pak Hermawan tadi yang menyebabkan
industri tumbuh. Nah, saya diomelin sama petani. Tetapi ke depan Pak, kita juga lihat di daerah-daerah sekarang di Ubud, di Bali ya, itu semua sudah mulai ke industrialisasi. Sehingga omset tahun depan, saya perkirakan, saya tulis 15%, tapi saya yakin di atas 20%. Oh, kalau di Ubud itu bebek aja, bebek bengil Pak. Ya, bebek tadi. Dan juga di sana dipanggang, dan sudah punya banyak sekali lavrage. Tapi ini baru ke makanan olahan Pak. Tetapi kalau kita lihat, makanan kan juga ada yang dijual di restoran, di mall ya. Itu tentu akan nilainya selalu meningkat. Nah, tadi tergantung Pak Sigit ya, apakah suku bunganya bisa 4% seperti Thailand. Kita masih bayar dengan harga 15% pun masih tumbuh dengan 25%. Kalau suku bunganya diturunkan jadi 4%, kita yakin tumbuhnya 100% Pak. Ini kredit produksi kan, bukan kredit konsumsi. Kalau sepeda motor, mobil itu 85% dikonsum pakai kredit. Tapi kalau makanan, makanan kontan Pak, nggak pernah pakai kredit card. Paling orang kaya aja belinya ngutang aja karena dapat diskon 25% pakai kredit card. Kalau di luar itu nggak ada kredit card Pak itu. Tapi orang industri lain nggak ada Pak. Kalau Bapak ya pakai kredit cardnya bank gitu ya, diskon 25%. Biasanya sekarang konsumen seperti yang ada di sini selalu milih-milih yang mana kredit 50%, dia makanlah walaupun mahal. Thomas ini luar biasa ya. Sebagai ketua asosiasi sudah berapa tahun Pak kok lancar gitu? Ketuanya 5 tahun Pak, tapi 10 tahun saya bantu ketua saya yang lama dulu waktu itu. Pak Sigit dari tadi disinggung-singgung terus, kredit, bunga kayaknya bakal naik ini tahun depan. Gimana Pak Sigit? Terima kasih Pak Hermawan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau perbankan itu sebetulnya kalau soal kebutuhan pembiayaannya atau kreditnya, itu tergantung sektorialnya Pak. Sekarang Pak Gunadi mau tumbuh berapa? Ya. Kita topang aja Pak, karena saya ingin mengatakan perbankan ini sekarang sangat siap untuk mendukung pertumbuhan industri apapun. Karena kita ini sekarang posisi namanya loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio itu perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana yang dihimpun oleh bank. Itu baru sekitar 73%. LCR Pak ya? LDR ya. Itu sekarang ini perbankan, anggota saya di Perbanas itu yang dana yang dihimpun itu 1.867 triliun, sedangkan yang disalurkan itu baru 1.367 triliun. Artinya ada 27% atau setara dengan 500 triliun yang belum disalurkan. Ya. Jadi sekarang mau tumbuh berapapun tuh, ya kan? Jadi tergantung sektorialnya ini. Nah, mengenai suku bunga, memang saya tahu kita sering dituding kalau biasalah kalau sektorial nggak bergerak, bankir dulu yang tuding. Ini karena bankirnya nggak nurunkan suku bunga kan, gitu kan. Setelah kita turunkan juga nggak bergerak juga Pak sekarang. Coba, karena memang Bapak Ibu sekalian, kenyataannya tahun